Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Saat ini angka pertambahan penderita COVID meningkat pesat, saudara. Mungkin dikarenakan juga karena adanya beberapa varian baru COVID. Mungkin ada pendengar yang juga sedang menderita COVID. Beberapa orang dekat saya juga sedang menderita COVID. Mungkin saudara sedang merasakan sesak karena kesulitan bernafas. Saya juga pernah merasakan ketika bermasalah dengan jantung dan harus dibantu oksigen untuk pernafasan. Ada satu Amsal untuk kita yang sedang mengalami kesesakan, saudara. Kita buka Amsal 24 ayat 10. Sekali lagi Amsal 24 ayat 10. Hafalkan ayat ini ya saudara, renungkan baik-baik. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya bacakan ulang untuk saudara. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara sedang dalam masa kesesakan, jangan tawar hati saudara. Jangan ketakutan berlebihan, jangan cemas dan khawatir berlebihan saudara. Justru pada masa kesesakan ini kita tidak boleh tawar hati supaya kita menang dari COVID. Tawar hati, kecemasan, ketakutan hanya akan membuat imun tubuh kita tambah turun saudara. Ingat juga Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan hati yang gembira dan tentunya ditunjang makanan dan pola hidup sehat, maka imun tubuh kita juga akan meningkat saudara. Jadi poin pertama adalah kita jangan tawar hati dan harus tetap bergembira. Poin kedua adalah kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran tidak mengerjakan apa-apa dalam kehidupan saudara. Kekhawatiran saudara hanya akan menambah masalah, menurunkan imun tubuh saudara, dan membuat saudara bertambah stres. Ingat ya saudara, Tuhan beserta dengan saudara, Tuhan beserta dengan kita. Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 1-4 saya bacakan untuk saudara. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nama lain lembah kekelaman adalah bayang-bayang kematian. Walaupun kita berjalan dalam bayang-bayang kematian, janganlah kita takut karena Tuhan beserta dengan kita. Poin ketiga adalah tetap berdoa dan mengucap syukur. Kita buka Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya bacakan satu lagi buat saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mungkin saudara bisa mengucap syukur sambil bernyanyi memuji Tuhan saat isolasi mandiri, atau mungkin bernyanyi di dalam hati sambil berbaring karena mungkin saudara sudah tidak kuat duduk ya saudara. Jadi yang penting saudara sambil mengucap syukur, saudara tetap bersukacita, tetap sabar dan tetap berdoa. Kita buka lagi Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Poin terakhir adalah saudara harus percaya kepada Yesus ya. Sekali lagi saudara harus percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan baik tubuh saudara maupun jiwa saudara. Syukur jika tubuh saudara sembuh sekaligus jiwa saudara diselamatkan. Semua dalam otoritas Tuhan Yesus. Saudara bisa sembuh, tapi mohon maaf saudara,
Saya harus berbicara apa adanya. Saudara juga bisa meninggal. Yang jadi masalah jika kita meninggal, kemanakah kita setelah itu, saudara? Hanya ada dua pilihan, saudara, ya. Hanya ada dua pilihan, neraka jika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan surga jika kita percaya pada Tuhan Yesus. Saya bacakan untuk saudara, Yohanes 3 ayat 16. Dengar saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bacakan ayat lainnya untuk saudara, Yohanes 14 ayat 6. Perhatikan saudara. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, melalui Tuhan Yesus. Saya bacakan lagi ayat lainnya yang menyatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk diselamatkan selain melalui Yesus. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya bacakan untuk saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi sudah jelas ya saudara, hanya melalui Tuhan Yesus kita dapat diselamatkan. Saya bacakan lagi saudara ayat lainnya untuk saudara, Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi jelas saudara, jaminan keselamatan hidup kekal hanya ada pada Tuhan Yesus saja. Hanya melalui Yesus saja saudara, tidak ada alternatif lain. Sekali lagi mohon maaf saudara, saya harus berterus terang, saya harus ngomong apa adanya. Tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain menuju keselamatan, hanya melalui Yesus. Apakah saudara sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara percaya bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosa saudara? Jadi ingat saudara, kita semua adalah orang-orang berdosa yang tidak pantas masuk surga saudara. Saudara mau berbuat kebaikan sebanyak apapun, tidak akan pernah bisa saudara menutup dosa-dosa saudara. Jadi sedikit dosa saja sudah menyebabkan kita tidak layak masuk surga, kita tidak pantas masuk surga. Hanya karena sedikit dosa saja, hanya karena satu dosa saja bahkan saudara. Sekali lagi saya ulangi saudara, perhatikan baik-baik saudara. Sedikit dosa saja menyebabkan kita tidak layak masuk surga. Karena itu terimalah Tuhan Yesus sebagai penebus dosa-dosa kita saudara. Saya bacakan untuk saudara Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya bacakan lagi Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya bacakan lagi ayat lainnya di Roma 10 ayat 9 untuk saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Untuk saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara bisa mengaminkan doa saya dan mengikuti doa saya. Mari kita berdoa bersama saudara. Ikuti ya saudara. Tuhan Yesus, saat ini aku datang, saudara ikuti. Kepadamu aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan
bahwa Engkau adalah Juru Selamat. Saudara ikuti. Aku percaya bahwa Engkau sudah menebus segala dosa-dosaku. Aku percaya karya-Mu di kayu salib. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Masuklah ke dalam hatiku dan berkuasalah di dalam hidupku. Kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Katakan bersama, amin. Selamat untuk saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika saudara membutuhkan doa lebih lanjut atau ada yang mau saudara tanyakan, saudara jangan ragu untuk menghubungi WA saya yang nomornya tercantum di kolom deskripsi. Tuhan memberkati.